Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Maman di sini. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita bakal bahas nih mengenai penulisan jam, menit, dan detik. Karena seringkali saya menjumpai beberapa kesalahan. Ada beberapa perbedaan penulisan yang sering dipakai oleh halayak umum. Baik itu ada yang benar dan ada juga yang salah. Nah, jadi tujuannya supaya nanti banyak masyarakat yang tahu bagaimana sih penulisan jam, menit, dan detik yang benar, supaya nanti pada saat kalian penulisan undangan ataupun penulisan untuk buat banner dan lain sebagainya, atau penulisan proposal dan lain sebagainya itu benar. Jadi nggak ada kesalahan penulisan jam, menit, dan detik. Nah, seperti contoh nih, untuk contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama tuh seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini penulisan di HP ya. Jadi ini penulisannya seperti ini. Nah, kalau yang ini penulisan di surat undangan. Jadi kalau misalnya kalian dapat undangan mantan atau undangan siapa nih. Nah, biasanya ada juga yang nulisnya seperti ini atau juga seperti ini. Nah, kalau yang ini di ini ya, di banner untuk seminar. Nah, dia menulisnya dengan penulisan seperti ini. Nah, dari 3 gambar tersebut, kira-kira mana sih yang benar penulisan secara bahasa Indonesia? Langsung saja kita bahas bersama. Oke guys, kita mulai pembahasannya. Nah, jadi di sini sudah ada 3 gambar. Nah, ini gambar yang pertama. Gambar pertama ini jam yang tampilan di HP. Kemudian ini gambar kedua, ini tampilan ini ya di surat undangan. Jadi di surat undangan biasanya nulisnya seperti itu. Kemudian ini juga di banner seminar ya. Jadi dari 3 ini kita bakal cek mana sih sebenarnya yang penulisannya yang benar dari ketiga gambar tersebut. Nah, kita bakal masuk ke contohnya nih. Di sini ada contoh yang pertama, kemudian ada contoh yang kedua nih. Nah, dari 2 contoh ini kira-kira mana sih penulisan yang benar? Kita bakal analisis satu-satu. Jadi yang pertama di sini dia menggunakan tanda titik 2, sedangkan untuk kalimat yang kedua dia menggunakan tanda titik saja. Nah, kalau secara penulisan bahasa Indonesia untuk memisahkan jam, menit, dan detik itu menggunakan tanda titik. Jadi bukan menggunakan tanda titik 2. Jadi untuk penulisan yang nomor 1 ini tidak tepat. Kalau misalnya kita mau menggunakan tanda titik 2 itu bukan secara bahasa Indonesia. Jadi penggunaan tanda titik 2 itu untuk waktu atau jam itu secara luar negeri ya. Makanya kalau misalnya kita jumpai nih di HP itu kan dibuatnya di luar negeri ya, rata-rata di luar negeri. Makanya jamnya itu menggunakan tanda titik 2. Sedangkan kalau secara bahasa Indonesia, secara aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, dia menggunakan tanda titik. Jadi untuk memisahkan jam, menit, dan detik itu menggunakan tanda titik, bukan tanda titik 2. Nah, jadi kalau yang nomor 1 ini, gambar ini ya, ibaratnya yang di HP ini, berarti yang di HP ini salah. Karena dia menggunakan yang namanya tanda titik 2. Sedangkan di sini ya, untuk yang di undangan ini benar ya, dia menggunakan tanda titik. Sedangkan di yang banner ini, banner seminar ini juga salah. Karena dia menggunakan tanda titik 2. Jadi harusnya menggunakan tanda titik. Kalau kita menuliskan ada detiknya juga sama. Misalnya ini kita mau nulis nih jam 12 titik nih titik. Misalnya jam 12 lewat 1 detik, berarti titik lagi 01. Jadi di belakang ini nggak ada titik ya, di belakangnya ini nggak ada titik. Titiknya itu memisahkan jam, menit, dan detiknya. Jadi penulisannya seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini ya, kalau kalian perhatikan detailnya lagi, di sini ada penggunaan sampai dengan. Jadi kalau kalian mau pakai sampai dengan, ada jam, terus kalian buat juga sampai dengannya, itu harus diperhatikan juga penulisannya. Misalnya nih, kalian mau buat kita belajar pukul 13.00 sampai dengan 15.00. Jadi penulisannya seperti ini. 13 titik ya 00 sampai dengan. Jadi kalau menuliskan sampai dengan itu harus ditulis S-nya huruf kecil, S kecil, titik ya. D titik. Nah, ini titik ya. Misalnya 15.00. Jadi penulisannya seperti ini, bukan seperti ini ya, bukan menggunakan huruf kapital. Jadi kalau kalian sering menemui itu di undangan ya, kalau di undangan tuh sering ada gini, S garis miring D. Ini salah.
atau S-nya kapital, D-nya kapital. Ini juga salah. Jadi yang benernya tuh seperti ini nih. Jadi ini penulisan yang benar. S-nya kecil, S titik, D titik. Oke, jadi itu pembahasan seputar penulisan jam ya. Jadi itu secara bahasa Indonesia. Jadi jangan sampai kalian salah lagi kalau menuliskan jam. Karena kita mengikuti aturan yang ada di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Karena kita sudah punya aturannya sendiri ya. Jadi jangan sampai salah lagi untuk penulisannya. Oke, itu saja pembahasannya. Kita bakal ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jika kalian punya ide, boleh nanti disampaikan di kolom komentar atau bisa DM di Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, itulah seputar pembahasan ini ya, penulisan jam, menit, dan detik. Jadi jangan sampai teman-teman salah lagi dalam penulisan jam, menit, dan detik. Nah, semoga pembahasan tadi bermanfaat. Kalau kalian punya saran apa lagi yang mau dibahas, pembahasan tentang apa, silahkan kalian tulis di kolom komentar atau bisa DM di Instagram ataupun di TikTok saya juga boleh. Nah, saya cukupkan pertemuan kita atau pembahasan kita sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.